semua. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu ceria-ceria bergembira. Pertama-tama terima kasih dulu nih bagi siapapun yang tengah mendengarkan podcast ini. Yang bisa narik hikmahnya silakan diambil, faedahnya, titik terangnya atau apapun itu yang bermanfaat silakan ambil. Yang saya sendiri belum nemu nih di mana. Oke, langsung aja. Kita sekarang sudah bersama Bang Dani selaku Kepala Departemen Pengembangan Eksternal. Sebuah kehormatan bisa ngobrol bareng sama Bang Dani. Terus juga kita bersama Bang Agam serta saya sendiri Danu sebagai anggota dari pengembangan eksternal Kacung nih Bang Dani. Hai dong Bang Abang nih, Cok. Gimana kabarnya? Brother sehat kan? Hai juga Danu. Alhamdulillah kalau buat kesehatan sehat walafiat, nggak sakit-sakitan sih. Kalau buat kamu sendiri gimana? Sehat juga kan? Walaupun lagi pandemi kayak gini, tapi jangan lupa dong tetap jaga kesehatan ya, nggak beragam. Alhamdulillah kabar baik. Kayak kalian berdua, kabar baik juga. Thanks sudah ditanyain kabarnya ya. Ya lagi musim kayak gini kan harus peduli ke diri sendiri gitu, harus bisa jaga diri sendiri kan. BTW nanti ngobrolnya jangan terlalu formal ya, santai aja. Kan ini namanya juga podcast bukan interview. Sehat alhamdulillah. Sama. Iya Bang Agam, santuy selalu kalau ini kita malah lagi bercanda ya, lagi nongkrong online, ngobrol daring. Langsung aja lah, kita kali ini akan mengangkat isu atau tema kemanusiaan dengan judul Simponi Kebersamaan, dimana kita itu kan dari pengembangan eksternal ya. Nah, pengembangan eksternal itu salah satunya ada yang menyangkut hubungan diri sendiri dengan orang lain. Awal dulu nih, latar belakang atau dasar teori lah. Jadi menurut Aristoteles, filsuf terkemuka Yunani kuno, ia mengemukakan zoon politikun, yang artinya hewan yang bermasyarakat. Maksudnya adalah manusia yaitu makhluk yang bergaul dalam masyarakat. Jadi nggak ada tuh manusia yang bisa hidup sendirian, yang nggak butuh bantuan orang lain, dan yang nggak mau diperhatiin. Pasti semuanya seenggaknya pernah berhubungan dengan yang lain, sering malah, terutama dalam hal bantu-membantu. Nah, dalam hal bantu-membantu ini nih, apalagi sekarang kita kan lagi masa pandemi ya, udah setahun lebih belum kelar-kelar. Hasilnya ada frasa belakangan ini yang populer, klausa sih lebih tepatnya, yaitu di rumah saja dan dirumahkan. Nah, dari yang dirumahkannya itu tuh kita bisa banyak cerita tuh di situ, nanti bisa lah dibahas. Terus apa nih, kita bisa sebagai pelajar tuh, sebagai masyarakat bisa ngapain sih, bisa membantu apa sih? Bisa kok dengan membantu. Kalau pelajar itu bisa dengan mengedukasi COVID, penyebarannya atau penanggulangannya, terus vaksinnya. Terus kalau masyarakat bisa dengan mematuhi prokesnya, itu kan berarti dia membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID gitu. Kalau mau lebih berarti lagi sih, lebih kena gitu ke masyarakat dampaknya, ya kita membantu secara fisik berupa materi, uang, sembako, sebagainya. Ya cuman kalau kayak gitu ada juga tuh drama-dramanya, kisah-kisah ketidakadilan, kesewenang-wenangan yang berdampak besar gitu sama tingkat kepercayaan kita sama pemerintah tuh jelek kayak gitu bawahnya. Kayak korupsi bansos lah, terus bantuan juga nyampe-nyampe, gak tepat sasaran. Terus juga kayak rumah sakit tuh susah banget, giliran ada duitnya langsung lancar. Yang kayak gitu-gitu tuh, menurut abang-abang nih sekarang kita tuh bisa membantu dengan cara apa, gimana? Terus tanggapan terhadap fenomena-fenomena kayak tadi tuh gimana? Terus kan pasti juga sering denger lah di daerah rumahnya kayak gitu-gitu, bisa sharing juga sekalian di sini. Keren pembukaannya sangat keren dari teman kita ya Gam, si Danu.
bisa gitu kepikiran menyinggung tentang Aristoteles gitu ya, dari ilmuwan yang ternama lah, yang mengatakan bahwa kehidupan seseorang itu memiliki ketergantungan sama manusia lain gitu. Jadi di dunia ini kita tidak bisa hidup sendirian. Betul sekali itu ya diomongin sama Mas Danu. Dan sebelumnya mungkin ini ya, di sini kami menegaskan sedikit ya buat teman-teman nanti, dari teman-teman Himavi ingin ketika mendengarkan podcast kita gitu, supaya tidak salah paham gitu. Loh, pengembangan eksternal kok ngomongin tentang kemanusiaan ya gitu. Masuk juga gitu. Kenapa? Karena yang namanya eksternal gitu kan artinya bisa dikatakan juga bahwa kita seorang manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita butuh orang lain, kita butuh interaksi sama masyarakat luar gitu, dan kita butuh bantuan mereka gitu, kayak gitu, bener ya. Dan apalagi nih bro, Danu sama Angga, di pandemi kayak gini ya, pandemi kayak gini udah hampir 1 tahun lebih ya kita di rumah gitu, nggak bisa kemana-mana gitu ya, kerjaan nggak bisa sesuai berjalan semestinya gitu, apa-apa ditutup, apa-apa serba online gitu, dan kita mungkin juga stres ya kelamaan di rumah gitu, bahkan kuliah juga sambil online gitu ya. Dan balik lagi kehidupan kemanusiaan di sekitar kita ya, terutama ketika ini diberlakukannya PPKM darurat di daerah gua ya bro, ini sangat gaduh sekali, sangat miris sekali gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin mencari uang buat makan di hari itu juga sangat terhalangi, bahkan tidak bisa berjualan gitu. Jadi tukang ojek udah tidak bisa mendapatkan mendapatkan penghasilan yang seperti biasanya gitu. Tukang-tukang pedagang kaki lima yang jam dagangannya dibatasi sampai jam 8 malam dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kita juga harus mikir gitu, iya benar kita di rumah gitu ya, kita taat prokes juga gitu, tetapi ketika kita butuh makanan gitu, kita gak bisa keluar kan. Nah di sini kan kita butuh bantuan dari ojek online gitu, iya kan gitu. Kita pesen dari online dan itu yang mengantarkan juga orang gitu, bukan mesin. Jadi dan ini ya, gue pernah sekali gitu kemarin gitu ya, di rumah gue ini lagi lapar ya, malam-malam nih, dan sama si Angga malam-malam gue cek dong dipakai aplikasi GoPay ya, GoPay atau Gojek gitu ya. Nah gue pakai aplikasi itu, gue pengen pesen makan nih, geprek gitu ya. Nah tiba-tiba udah datang ceting gitu di depan rumah gue gitu ya. Dan seakan-akan gue ngelihat dari raut wajahnya itu kayak capek, sedih gitu. Pak, gimana Pak kondisi di jalan gitu? Parah Mas, sepi banget gitu. Orderan juga sepi gitu. Kita nggak bisa leluasa kayak tahun-tahun sebelumnya, kita terbatasi gitu. Dan penghasilan Bapak gimana gitu? Cukup gak gitu? Ya gitulah Mas, bilang gitu bapaknya. Terus apa ya? Gue di situ kan, yaudah Pak, ini makanannya bawa pulang aja gitu buat makan sekeluarga gitu. Dia nggak mau bro gitu. Kenapa gitu? Karena di situ yang dia butuhin bukan cuma makanan gitu, tapi uang gitu buat menghidupi sekeluarganya di hari itu juga dan buat hari besok gitu. Nah jadi dari situ ya gue ngasih sedikit lah sepunya gue gitu, dan bener bro, dia nangis gitu, nangis. Gue disitu jadi terharu gitu, apa seakan-akan ini emang berdampak banget gitu kepada masyarakat yang kerjanya di luar gitu. Nah jadi di sini kita sebagai orang-orang yang emang sehat dan berkecukupan lah setidaknya gitu, bantulah orang-orang di sekitar kita seperti itu sih. Mungkin ini gue cerita sedikit ya dari kondisi yang ada di daerah gue, di dekat rumah gue gitu. Kalau
dari keadaan di Kebumen nih gimana nih Bang Agam? Kebumen kan kota yang gede juga ya. Kalau gua kan masih ini ya, masih pelosok ya. Mungkin lebih parah lagi tuh di sana. Mungkin gimana nih Bro Agam? Oke, benar kata kalian soal kondisi yang sekarang tuh kayak gimana. Tadi Bang Dani sempat cerita banyak ya soal kondisi di tempat asalnya di Jepara dan ya. Sebenarnya di Kebumen sendiri itu nggak terlalu berbeda ya, nggak terlalu beda sama di Jepara. Ada PPKM darurat juga, bahkan ada 2 tanggal, yaitu tanggal 11 sama 18 Juli nanti, hari Minggu dua-duanya. Ada yang namanya penutupan total. Jadi segala macam aktivitas masyarakat maupun mobilitas masyarakat itu dibatasi. Kayak semisal ada penyekatan di batas-batas kecamatan maupun banyak kios-kios maupun toko sembako itu yang tutup. Bahkan bengkel juga tutup loh. Counter HP juga. Tadi Danu sempat tanya pendapat ya soal orang-orang atau oknum-oknum yang menyalahgunakan kuasa maupun wewenang mereka. Tadi sempat disinggung juga ya soal korupsi dana bansos dan lainnya. Ini opini pribadi saya, mungkin Danu yang ada di sini ataupun teman-teman yang dengar punya opini atau pendapat yang lain. Jadi gini, daripada kita ngomongin atau menyalahkan orang yang emang benar-benar udah salah, bukannya lebih baik ya kalau semisal kita pikirin apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita bantu untuk di kondisi yang sulit sekarang ini gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bilang, gue ikut prokes kok, gue stay di rumah. Tapi kita nggak bisa tutup mata loh teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana yang survive dalam keadaan sekarang ini, yang mereka tuh emang nggak bisa stay di rumah. Mereka mesti keluar buat cari penghasilan, buat itu mereka hari itu juga. Tadi saya sempat kagum beneran sama apa yang Dani lakukan buat ngasih uang lebih ke driver ojol ya Dani ya. Itu sesuatu yang kecil cuman berarti bagi mereka. Jadi langkah-langkah kayak gitu yang emang perlu kita lakukan ya teman-teman, bukan saling nyalain. Lu nggak prokes lu keluar nggak pakai masker, jualan nggak pakai masker, jangan kan beli masker teman-teman. Buat beli nasi aja susah mereka gitu. Jadi stop nyalahin, ayo kita kerjasama buat apa yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan daripada nyalahin, lu nggak pakai masker lu, kenapa nggak lu kasih masker aja gitu. Iya itu yang dilakuin Bang Dani itu keren banget itu contoh atau bukti kalau kita tuh harus peduli sama siapapun. Terus tadi yang Bang Agam bilang tuh setuju banget saya. Daripada nyalain siapapun gitu ya, orang-orang yang berbuat jahat gitu kayak koruptor, oknum-oknum yang menyulitkan, yang menyusahkan rakyatnya gitu, mending kita berbuat baik aja sih, menolong sesama, terus introspeksi diri. Kenapa introspeksi diri? Soalnya saya pernah dengar Sujiwo Tejo ngomong di forum, dia berkata dosa terbesar koruptor itu bukan mencuri uang, tapi membuat orang lain menjadi yang paling benar. Itu saya setuju banget sih. Gue seneng banget di sini ya, bisa ngobrol bareng kalian berdua gitu, Agam sama Danu. Salut gue gitu. Walaupun pendapat kita ada sedikit perbedaan ya, tetapi tujuan kita sama gitu, tentang rasa kemanusiaan itu kayak gimana, rasa saling tolong menolong, toleransi gitu. Dan jangan merasa bahwa diri kita itu yang paling benar gitu. Jadi buat teman-teman semuanya di sini ya, Agam, Danu itu, dan mungkin buat teman-teman juga nanti yang mau mendengarkan podcast kami ini gitu. Jadi buat teman-teman jangan genggam tangan kalian gitu, ulurkan tangan kalian untuk orang-orang di sekitar kalian yang emang membutuhkan bantuan gitu, karena kalian butuh mereka gitu. Kalau nggak ada mereka, kalian nggak bisa apa-apa. Kalian stay di rumah, kalian beli barang, siapa yang nganter kalau bukan orang-orang yang di luar sana kayak gitu. Jadi yang aku harapin di sini ya,
Agam Danu, yang paling gue harapkan dari podcast pembicaraan ini ya gitu, terutama perwakilan dari anak-anak eksternal gitu, dengan adanya pandemi COVID ini gitu, jangan lagi gitu. Maksud gue, iya benar, pandemi ini udah mematikan banyak manusia gitu, tetapi satu tolong jangan sampai dimatikan, yaitu apa gitu, rasa kemanusiaan kita gitu. Jangan sampai ikut mati gitu gara-gara kita panik, parno gitu. Tolong, panik sama parno jangan panik, jangan parno, tapi waspada boleh gitu. Jadi ketika di sekitar teman-teman gitu ada yang mungkin butuh bantuan, langsung bantu. Ketika ada orang sakit langsung bantu gitu. Kalau dibiarkan, rasa kemanusiaan kita di mana gitu. Ini nggak bakal sembuh gitu. Negara, sampai ngomongin negara ya, mungkin orang-orang yang terdampak nggak bakal cepat sembuh kalau seperti ini gitu. Dan apa ya, ketahanan imun pun itu nggak cuman kalian harus beli vitamin, taat prokes, enggak gitu teman-teman. Yang paling mendasar untuk menjaga imun kita tanpa modal kuat itu adalah berpikir positif gitu. Jadi dengan kita berpikir positif itu juga menjaga imun kita gitu. Dan jangan lupa juga buat olahraga kayak gitu ya. Intinya itu sih dari gua Gam Danu. Intinya jangan sampai rasa kemanusiaan kalian mati gara-gara pandemi ini gitu. Tetap apa ya, mempunyai rasa harmoni sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Salam lemper. Salam lemper. Salam lemper. Apa itu Cok? Seorang tua, Cok sebagai bapak. Oke, ya bener banget tuh Bang Dani. Gak apa-apa beda pendapat, yang penting tetap positif. Perbedaannya itu tetap saling membantu, tetap saling peduli, saling hormat, saling menghargai. Karena saya yakin tanpa itu semua kita tuh berantakan loh, kita hancur, kita kehilangan esensi atau hakikat dari manusia itu sendiri, di mana manusia itu berbudi pekerti yang menjadi pembeda antara kita dengan hewan. Akhirnya kita punya nilai buat misahin mana yang benar dan mana yang salah. Wah, keren banget sih ini brother-brother kita, Bang Dani, Bang Agam, dengan segenap tindakan dan pemikirannya keren banget sih. Langsung ke kesimpulan aja lah, kita nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi, kita udah dapet nih poin pentingnya. Jadi intinya itu kita harus peduli untuk membantu. Ini nggak mungkin ada bantahan, nggak perlu dipanjang-panjangin, nggak perlu dilebar-lebarin. Ya dengan berita yang melambung di sana sini aja dah, kabar-kabar gitu, dengan segala dilemanya. Saya yakin, kita semua yakin sih, kalau semua orang peduli, nggak ada tuh orang yang menyakiti, soalnya dia sendiri nggak suka disakitin. Pasti banyak orang yang membantu karena dia sendiri juga suka dibantu. Dan saya yakin kalau dunia udah di tahap ini bakalan lebih indah. Baiklah, kita tutup saja. Berilah kekuatan sekuat baja untuk menghadapi dunia ini, untuk melayani dunia ini. Berilah kesabaran seluas angkasa untuk mengatasi siksaan ini, untuk melupakan derita ini. Berilah perasaan Salam Sutra untuk menjaga peradaban ini, untuk mempertahankan kemanusiaan ini. Saya alias Danu, Bang Dani, Bang Agam, pamit undur diri. Semoga bisa narik faedahnya. Assalamualaikum, stay safe, tetap ceria bergembira.